Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hampir 20% SMP swasta di Padang terancam ditutup karena kekurangan murid. Ayah hamili anak kandungnya di Padang Pariaman, hingga pelajar yang tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Animo masyarakat Padang untuk mengikuti pemungutan suara ulang anggota DPD RI sangat rendah. Anggota KPPS 17 Kelurahan Jati Baru yang berlokasi di Jalan Abdul Muiz Padang harus memakai pengeras suara untuk mengajak masyarakat datang ke TPS. Bahkan anggota KPPS di Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, harus berkeliling kampung sambil berjalan kaki dan membawa alat pengeras suara. Tidak diketahui pasti apa penyebab rendahnya animo masyarakat untuk mengikuti PSU DPD ini. Padahal negara mengeluarkan uang lebih dari 250 miliar rupiah untuk perhelatan yang hanya digelar di Sumatera Barat ini. Namun demikian, dari ribuan TPS yang disiapkan KPU Padang, hanya ada 4 TPS yang diikuti oleh seluruh pemilihnya, yakni TPS yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Muaro Padang. Tak ingin daerahnya selalu direndam banjir saat diguyur hujan deras, warga Nagari Kapa Padang Harapan, Pasaman Barat, membuat aliran sungai baru sepanjang hampir 400 meter. Pembuatan sungai ini dibantu oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di daerah itu. Tak butuh waktu lama, dengan mengandalkan sebuah alat berat, aliran sungai baru langsung jadi, dan air pun mengalir dengan lancar. Tak butuh waktu lama, dengan mengandalkan sebuah alat berat, aliran sungai baru langsung jadi, dan air pun mengalir dengan lancar. Aliran sungai ini dibuat di atas tanah yang dihibahkan warga setempat. Warga tak perlu lagi membongkar tumpukan sampah yang menutup aliran sungai yang lama. Rencananya, tumpukan itu dibiarkan saja dan dalam waktu lama akan berubah menjadi daratan. Pemerintah Kota Padang memberikan sanksi tegas bagi siswa yang terlibat tawuran, yakni dikeluarkan dari sekolah. Tak hanya itu, pelaku tawuran juga tak diizinkan bersekolah di Padang. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tawuran di Padang. Selain tawuran, Dinas Pendidikan Padang juga melarang pelajar membawa sepeda motor, merokok, minum minuman keras. Hal ini tertuang dalam surat edaran pejabat Wali Kota Padang tentang larangan dan sanksi yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua. Namun sebelum dikeluarkan, pelajar yang terlibat tawuran akan diberikan peringatan keras dari sekolah. Peringatan itu juga disampaikan kepada orang tua yang bersangkutan. Jika tidak diindahkan, maka yang bersangkutan akan dikembalikan kepada orang tuanya. Dengan kata lain, dikeluarkan dari sekolah.
Kebakaran besar terjadi di Kompleks Pondok Karya Simpang Lalang, Kecamatan Koto Tangah, yang menghanguskan gudang yang menyimpan perabotan rumah tangga, seperti tempat tidur, lemari, dan perabot lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran yang datang ke lokasi menurunkan 150 personelnya dan 10 mobil pemadam kebakaran. Hal ini dilakukan karena gudang yang terbakar terletak di daerah yang padat penduduk dan berdekatan dengan permukiman. Api baru bisa dikuasai petugas setelah 1 jam berjibaku memadamkan api. Pasalnya, gudang berisikan bahan-bahan yang mudah terbakar. Namun upaya pemadaman tak berlangsung lancar, karena banyaknya warga yang menonton peristiwa itu sambil merekamnya dengan telepon genggam masing-masing. Seorang ayah di Padang Pariaman tega memperkosa anaknya hingga melahirkan seorang bayi. Perlakuan bejat ini dilakukannya sejak korban duduk di kelas 6 sekolah dasar. Modusnya, sang ayah menyuruh anaknya untuk memijitnya. Setelah anaknya tertidur, dia pun memerkosanya. Kasus ini terbongkar setelah korban menceritakan peristiwa yang dialaminya usai melahirkan bayi laki-laki di Pekanbaru, Riau. Celotehan korban diunggah warganet di media sosial dan menyebar dengan cepat. Tidak butuh waktu lama, Satreskrim Polres Padang Pariaman yang mengetahui jika pelaku dan korban berdomisili di wilayah kerjanya langsung menyelidiki kasus itu. Kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah perkebunan karet di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Pelaku memperkosa anaknya dengan modus memberikan uang untuk membeli es krim. Atas perbuatannya, pelaku yang merupakan calon anggota legislatif yang gagal duduk di DPRD Padang Pariaman pada pemilu Februari lalu, diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Seorang pemuda warga Kecamatan Sutra ditangkap polisi pada Rabu malam saat membawa sabu-sabu dari Padang. Rencananya barang haram itu akan diedarkannya di Kecamatan Sutra. Berdasarkan informasi yang diterima polisi, bahwa tersangka akan pulang dari Padang menuju Surantih menggunakan mobil travel. Saat mobil yang ditumpangnya tiba di Sago Salido, polisi langsung menghentikan dan mencari tersangka. Polisi yang telah mengetahui identitasnya langsung mencokok Jihan yang duduk di depan di sebelah sopir. Sedangkan sabu-sabu miliknya hanya disimpan di tas kresek. Sabu-sabu itu dibungkus dengan plastik kecil dan disimpan dalam kotak rokok. Pemuda pengangguran ini sengaja membawa sabu-sabunya dalam kantong kresek agar tak mencurigakan. Jihan juga ingin membuat sesuatu yang berbeda. Pasalnya, pengedar lain selalu menyimpan sabu-sabu di tempat yang tersembunyi. Rencananya, jika terjaring razia, polisi tak akan curiga karena penumpang biasanya membawa kantong kresek yang berisi makanan dan air minum. Namun rencana Jihan berantakan karena dia ditangkap polisi dari Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan. Polisi menyita 5 paket besar dan 1 paket kecil sabu-sabu. Personel Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku atas nama Jihan Faira, panggilan Jihan alias Balang. Dari tangan tersangka berhasil diamankan 5 paket narkotika jenis sabu dan 1 paket kecil narkotika. Tersangka ditangkap di Simpang Laut Uke,
Nagiran Sago Salido, Kecamatan Pajore, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana bersangkutan hendak membawa narkotika tersebut dari Padang ke Suranti. Hasil pemeriksaan terungkap, sabu-sabu itu didapatkannya di Padang dan akan dijual di Kecamatan Sutra. Saat ini Jihan masih diperiksa secara intensif di Mapores Pesisir Selatan. Polisi masih mencari bandar besar yang memasok sabu-sabu itu kepada Jihan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Siap dipanggil Kang. Untuk melestarikan budaya Minangkabau, murid sekolah dasar di Pariaman belajar cara merangkai carano. Untuk mengetahui apakah mereka bisa dan memahaminya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau mengujinya dalam sebuah lomba. Agar tak hilang dimakan zaman, tradisi di ranah Minang diajarkan kepada murid sekolah dasar di Pariaman. Keahlian mereka merangkai isi carano itu dilombakan dalam lomba merangkai carano yang merupakan rangkaian dari Pesta Budaya Tabui. Carano merupakan sebuah wadah yang berisikan tembakau, gambir, pinang, kapur sirih, serta daun sirih. Barang-barang ini dilengkapi dengan arai pinang sebagai pagar carano. Carano ini kerap digunakan dalam kegiatan menanti tamu penting dan tamu adat. Para murid yang telah belajar di sekolahnya memperlihatkan kemampuan mereka dalam merangkai carano yang benar, sesuai ketentuan adat yang ada di ranah Minang. Tidak hanya murid putri, yang putra pun ikut berpartisipasi dalam lomba ini. Pasalnya, semua anak nagari di Pariaman harus tahu cara merangkai dan menempatkan isi carano, agar pengetahuan tradisi adat tidak tergerus oleh teknologi. Lomba ini tak hanya menilai kecepatan merangkai dan keindahannya saja, tapi pelaksana justru menempatkan adab sebagai nilai utama yang mencakup kesopanan dan etika. Sopan santun tidak lepas daripada nilai yaitu sesuai dengan yaitu adat Minang. Minang mengutamakan yaitu karakter anak, kesopanan anak dalam melaksanakan lomba itu, kemudian bagaimana dia cara memegang carano, bagaimana dia menatiang carano itu. Lekam Pariaman sebagai penggagas kegiatan lomba ini berharap generasi yang akan datang tak melupakan adat istiadat Minangkabau. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada setiap tahun ini, mudah-mudahan seluruh anak-anak didik kita, khususnya anak sekolah dasar, betul-betul paham, tahu akan budaya-budaya kita. Sejatinya, daerah lain di Sumatera Barat meniru langkah yang dilakukan oleh Lekam Pariaman ini. Karena pengetahuan tentang adat harus diajarkan sejak dini. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.